Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, begitulah skenario yang diatur oleh kaum kafir Quraisy dalam rangka menghadang, menjegal, menyiksa dari mulai teror fisik, teror mental sampai ancaman pembunuhan yang dilakukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulut ke mulut berita pembunuhan itu tersebar, bahkan sampai sesiang itu hampir sebagian besar penduduk Mekah udah pada tahu kalau nanti malam Nabi Muhammad mau dibunuh. Hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam Nabi Muhammad akan dibunuh. Loh, taunya dari mana? Yaitu tadi, dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Selesai maghrib kota Mekah sepi. Lepas isya makin sunyi, orang nggak berani keluar rumah, takut. Jangankan seorang, sepotong aja nggak ada. Saking takutnya. Masuk kafir-kafir Quraisy, ngepung rumah Nabi kita Muhammad. Saudara, apa yang terjadi? Apa Nabi dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy kemudian menyerah dalam menyebarkan, menegakkan iman? Apakah beliau menyerah dengan ujian, cobaan, rintangan? Oh, malah makin kencang semangatnya. Itu yang tadi saya maksud. Orang yang mengaku hamba kemudian mengikuti segala macam perintah Allah, ujian yang diterimanya makin mendekatkan diri dia kepada Allah. Bukannya takut, malah makin berani. Malam itu rumah Nabi dikepung. Di rumah cuma ada 3 orang. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Ali, Ali, saya ya Rasul, kamu gantiin saya ya tidur di atas tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Ya Allah, saudara bisa bayangkan, gantiin tidur di atas tempat tidur ketika malam rumah lagi dikepung, itu taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Iya, kalau gantiin menteri enak, gantiin mati. Ali waktu itu masih muda, tahu resikonya mati, nggak nolak tuh. Padahal kalau Ali mau nolak kan jawabannya gampang banget. Umpama, Ali, kamu gantiin saya ya tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Ali mau nolak, jawabannya gampang. Apa kata Ali? Ngapain saya ya Rasul? Abu Bakar aja yang udah tuaan dikit tuh. Sayyidina Ali imannya juga mantap. Ujian ini bukan menyebabkan dia ngeper, tapi malah makin bulat tekadnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara, kembali ke kita sekarang. Saya ingin berangkat dari awal tadi. Orang yang mengaku hamba, kemudian mengerjakan berbagai macam perintah Allah dan Rasulnya, ujian, fitnah, cobaan, hendaknya jalan itu bisa lebih mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana sikap kita seorang muslim apabila ditimpa fitnah, ujian, dan cobaan? Paling tidak, pertama, saudara, yakinlah bahwa ujian yang menimpa saudara bukan cuma saudara sendirian. Orang lain juga mendapat ujian, bahkan mungkin lebih berat dari yang saudara hadapi. Yakinlah bahwa ujian yang saudara hadapi bukan ujian saudara sendiri. Orang lain diuji tentu jauh lebih berat dari ujian yang ditimpakan kepada saudara. Jadi kita meyakini bahwa ujian yang menimpa kita dibandingin dengan menimpa orang lain, jauh lebih berat orang lain ketimbang ujian kita. Sebab macam-macam ujian, Pak. Ada ujian yang modelnya suami diuji oleh akhlak istrinya yang jelek. Ada lagi istri yang diuji dengan suami yang bejat. Ada juga menantu
yang diuji oleh mertuanya yang cerewet. Lempengan ini pada berasa lu ya. Biasanya ibu-ibu dah tuh. Macam-macam bentuk ujian, tapi yakinlah bahwa selain kita orang lain banyak yang lebih berat ujiannya daripada kita. Satu. Yang kedua, menghadapi fitnah, ujian, cobaan, bersabarlah dengan hati yang ikhlas dan husnuzon kepada Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Malam yasbir ala balai walam yaskur ala na'ami falyakhruj min tahtis sama falyatlub rabban siwaya." Marah Allah. Kalau kalian tidak sabar dengan musibah yang aku timpakan, kalau kalian tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, falyakhruj min tahtis sama, silakan keluar dari kolong langit. Marah Allah, diusir kita. Falyatlub rabban siwaya, silakan cari Tuhan lain selain aku. Allah marah kalau kita enggak bersabar dan bersyukur. Diusir kita dari kolong langit. Langit Allah yang punya, kalau kita diusir dari kolong langit, pindah ke kolong mana? Falyatlub rabban siwaya, ayo cari Tuhan lain selain aku. Maka seorang mukmin mentalitasnya kalau ditimpa fitnah, bencana, ujian, cobaan, dia bersabar. Dan kalau diuji dengan kelapangan, dia bersyukur. Bersabar apabila diuji dengan kesulitan, bersyukur apabila diuji dengan kelapangan. Yang kedua-duanya menjadikan jalan ia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi dua resep yang telah disampaikan oleh guru kita dalam menghadapi ujian Allah. Yang pertama adalah menyadari bahwa bukan kita sendirian yang sedang diuji oleh Allah. Bisa jadi ada orang lain yang lebih berat ujiannya. Yang kedua adalah terus bersabar. Namun kami yakin paparan tadi tentu saja barangkali membuahkan pemahaman atau juga pertanyaan. Nah, kami akan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan Anda pada segmentasi selanjutnya nanti dalam Damai Indonesiaku. Ingat mati